楚老不满意，吸引更多修士前来。这种东西怎么能拿来拍卖？保你客人翻1倍。你怎么能安然无恙？你想阴！ Ya, kembali lagi bersama para jagoan ya. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan Dogua Pangkyukuan. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yang dimana kita masih melihat prosesi penjodohan antara keluarga kerajaan dengan Gunung Huolin. Namun putri ketiga sang raja alias Hwang-er tentu saja langsung menolak kalau dirinya itu tidaklah mau dijodohkan. Dengan begitu, salah satu petinggi Gua Huolin kemudian memerintahkan pemuda di sampingnya untuk memilih salah satu putri selain putri ketiga Hwang-er. Mendengar ini tentu saja sang raja menjadi panik karena hal ini tentu bukanlah sebuah kesepakatannya, yang mana rencana sang raja ini hanyalah ingin menjodohkan putri ketiganya saja. Tapi kini petinggi Gua Huolin malah menyuruh untuk memilih putri yang lain. Akan tetapi sang raja tak ada yang bisa dilakukannya karena ketua Gua Huolin itu terus saja mengancam hingga mengingatkan kalau kerajaan Zhenyuan itu masih harus bergantung pada Gunung Huolin. Langsung saja Jiang Wei yang merupakan tuan muda Gua Huolin, dia memilih putri pertama Ouyang Yuer. Sontak saja mendengar itu Ouyang Yuer menjadi kaget. Ia pun langsung mengatakan penolakan pada ayahnya. Ia beralasan kalau dia ini masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan sebagai penguasa kota. Dia mengira kalau hal ini ditinggalkan maka semua kerja kerasnya akan hancur. Di sana Ouyang Yuer meminta sang ayah untuk memikirkan tentang penjodohannya ini. Yang ternyata guys, di balik keanehan dari drama ini ternyata ada sosok yang telah merencanakannya. Ya, tiada lain itu adalah Xiao Bai. Diceritakan ya, sebelum pergi ke penjamuan ini, Xiao Bai ternyata sudah melakukan pergerakan dengan mendatangi kediaman dari para murid Gua Huolin. Tentu saja kedatangannya membuat para murid ini menjadi kaget dan ketakutan. Karena sebelumnya Xiao Bai telah membuat murid ini kabur ketika melakukan baku hantam dengannya. Tak berbasa-basi, Xiao Bai langsung memberikan selusin goderma api sebagai pembayaran untuk memindahkan perjodohan mereka. Yang awalnya perjodohan dilakukan putri ketiga, Xiao Bai meminta agar Gua Huolin itu merubahnya menjadi putri pertama. Awalnya tetua masih terlihat tidak setuju, namun akhirnya mereka pun setuju karena mereka sangat takut pada Xiao Bai yang kekuatannya sudah tak dapat diukur. Kembali ke penjamuan, sang raja terlihat masih terus berpikir itu tentang penolakan putri pertamanya ini. Namun pada akhirnya ia pun menolak permintaan anaknya dan akan menyetujui permintaan dari Gua Huolin, yaitu menikahkan putri pertamanya dengan tuan mudanya. Setelah diputuskan, Ouyang Yuer menjadi sangatlah kesal hingga langsung bergerak untuk memarahi adiknya. Dia sangat menyesal kalau dulu tidak mengirim adiknya ini pada Gua Huolin, yang pada akhirnya kesalahannya ini membuat rencananya gagal. Di saat itu tetua Gua Huolin memuji tuan mudanya karena telah memilih putri pertama yang akan dinikahinya. Ia percaya dengan adanya pernikahan ini, kerajaan Zhenyuan dipastikan akan semakin kuat karena didukung oleh Gunung Huolin. Singkat cerita, penjamuan pun selesai. Dan kini memperlihatkan Xiao Bai yang seketika menemui sang raja. Dia meminta kepada sang raja untuk melepaskan teman-temannya. Namun sudahlah jelas, sang raja menolaknya dan ia lebih memilih untuk melakukan baku hantam. Tak pikir panjang, sang raja pun langsung mengeluarkan sebuah formasi dari kerajaan Zhenyuan.
Semua prajurit yang melihat formasi ini tentu menjadi kaget karena sang raja yang tiba-tiba mengeluarkan sebuah formasi terlarang ini. Jelas saja para prajurit ini ketakutan karena formasi itu tentunya akan mengambil jiwa mereka. Di sana dalam sekejap kumpulan prajurit pun berubah menjadi sosok monster dan melakukan baku hantam. Sang raja mengancam Xiao Bai untuk segera menyerahkan resep rahasia dari Tang Neng Yipin. Karena jika tidak, ia berjanji kalau Xiao Bai akan dia bantai. Benar saja formasi ini membuat Xiao Bai kesakitan. Ia mengira kalau di dalam formasinya itu pasti terdapat fragmen darah yang diketahui benda itu bisa membuatnya terluka. Karena rasa sakit ini, seperti biasa Xiao Bai dihadiahi nilai pengalaman yang sangat besar. Namun formasi ini belumlah cukup menghabisinya karena hanya dalam satu hentakan saja Xiao Bai mampu menghancurkan formasinya hingga membuat sang raja terpental. Benar saja, di dalam tubuh sang raja tiba-tiba keluar fragmen darah yang langsung masuk ke tubuh Xiao Bai. Setelah mengalahkannya, Xiao Bai mengatakan kalau dia tak akan membantainya. Hanya saja ia memiliki sebuah syarat, yaitu sang raja harus berhenti untuk menginginkan Tang Neng Yipinnya. Selain itu ia meminta sang raja untuk memberikan sebuah izin terkait dengan bisnisnya di kerajaan Zhen Yuan. Tentu saja sang raja pun setuju dan Xiao Bai juga langsung membebaskan Si Tuyan beserta kakeknya. Tapi setelah kejadian ini, Xiao Bai tidak lagi menyuruh Si Tuyan untuk menjaga Tang Neng Yipinnya. Setelah masalah usai, singkat cerita Xiao Bai mendapatkan sebuah surat kabar berita yang itu berasal dari Lian Wang yang mengabarkan kalau saudaranya alias si botak itu telah dipenjara. Ia meminta agar Xiao Bai bisa membantunya untuk membantu si botak. Setelah membacanya, Xiao Bai langsung membangkitkan reporter pada surat kabar dan langsung meminta sebuah berita yang berkaitan dengan si botak. Tentu saja reporter ini langsung setuju dan bahkan mengatakan kalau semua informasi yang diinginkan Xiao Bai itu akan ditampilkan di bagian depan halaman beritanya. Karena Xiao Bai ini sudah sangatlah viral, jadi dengan itu reporter ini mengira bisnis beritanya itu pasti akan meningkat. Setelah itu di sana Tuan Putri kemudian datang dan melaporkan kalau Tang Neng Yipinnya itu telah selesai dibuat. Tentu saja Xiao Bai sangatlah senang dan menyerahkan bisnisnya ini pada Tuan Putri. Setelah itu, Xiao Bai dan burung Poenik kemudian pergi dari tempat tersebut. Awalnya perjalanan kali ini itu akan menuju ke Gurun Barat, tapi Xiao Bai menyangkalnya. Ia terlebih dulu akan mendatangi sebuah tempat yang dinamakan Pusat Gurun, di mana Xiao Bai mengetahui kalau di tempat itu akan dibuka sebuah pelelangan terbesar yang dilakukan 3 hari lagi. Sebelumnya Xiao Bai ini telah berniat hingga memberikan pesan pada ketua pelelangan kalau dia itu akan menjual sebuah harta. Jelas saja dengan adanya sebuah pelelangan, Xiao Bai mengira kalau harta yang ada di tangannya itu akan menjadi sebuah keuntungan. Di sisi lain, di sebuah tempat di Pusat Gurun, kita diperlihatkan 2 orang wanita. Mereka membicarakan mengenai penurunan bisnis mereka akibat keviralan Xiao Bai yang kini menjadi berita hangat dan selalu memenuhi halaman di laporan berita. Tentu salah satu wanita di sana sangat penasaran tentang siapakah Xiao Bai ini, yang mana ia cukup kesal karena setiap harinya berita harian roh peri memang selalu ada namanya. Namun meski begitu mereka tentulah tak boleh meremehkannya, yang mana keviralan Xiao Bai ini pastilah memiliki sebuah kekuatan ataupun bakat yang luar biasa. Yang sudah jelas salah satu wanita di sana itu sangat ingin berteman dengannya. Tak hanya itu, mereka juga pernah mendengar tentang kehebatan Xiao Bai yang tak lama sebelum ini Xiao Bai berani menantang semua praktisi di Gurun Barat. Setelah itu pembicaraan pun beralih di mana mereka diketahui tengah menerima sebuah undangan penjamuan. Keduanya tentu saja harus bersiap-siap untuk menghadiri acaranya.
Singkat cerita, Xiao Bai pun akhirnya tiba. Dirinya beserta Poenik kemudian turun dari mobil. Tapi tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang penjaga yang seketika mengusir hewan Xiao Bai ini. Mereka tak membiarkan seekor burung memasuki tempat pelelangan. Si Poenik merasa tak terima, ia kemudian mulai mengoceh pada penjaga di sana. Melihat ini, seseorang di sampingnya lantas menjadi sedikit kaget. Mereka jelas tak percaya kalau ternyata sosok burung ini bisa berbicara. Tapi meski begitu mereka tak menghiraukan burung tersebut. Dan kini beralih mengatai Xiao Bai yang harus mendisiplinkan hewannya ini. Mendengar ini, Xiao Bai kemudian berpura-pura menghormatinya dan memberikan sedikit pelajaran membuat kedua orang ini itu tak bisa bergerak. Qin Mohan menjadi sangat kesal dan menantang Xiao Bai untuk melakukan baku hantam. Singkat cerita, Xiao Bai pun akhirnya masuk ke dalam pelelangan. Di sana ia bertemu dengan sang ketua. Ia tentu mengetahui mengenai pertikaian Xiao Bai dengan Qin Mohan. Sang ketua mengatakan kalau kekuatan Qin Mohan itu sangatlah kuat. Ia mengira Xiao Bai dipastikan tak akan menang melawannya. Namun dengan pedenya, Xiao Bai mengatakan hal ini bukan sebuah masalah karena dirinya ini juga bukanlah orang sembarangan. Xiao Bai menyebutkan kalau dirinya merupakan talenta nomor 1 di daftar terkuat. Di sana sang ketua langsung saja menanyakan tentang harta yang akan dilelang Xiao Bai. Melihat harta yang dikeluarkan Xiao Bai, sang ketua ternyata masih biasa saja. Karena meskipun barang ini memiliki kualitas terbaik, tapi masih ada harta yang lebih baik di pelelangannya. Tapi tak disangka, sang ketua auto terkejut dikala Xiao Bai mengeluarkan sebuah harta yang berupa sayap. Meskipun terlihat biasa, tapi asal-usul sayap ini sangatlah luar biasa. Xiao Bai sangat yakin harta ini akan menimbulkan sebuah kegemparan di pelelangannya. Mendengar ini langsung saja sang ketua pun percaya dan ia pun akan membawa harta ini untuk dilelang. Keesokan harinya sebelum pergi ke pelelangan, Xiao Bai kemudian ditantang untuk melakukan baku hantam dengan Qin Mohan. Kedua wanita yang ada di sana sangat tidak percaya kalau Xiao Bai ternyata sangatlah berani untuk menerima tantangan Mohan. Langsung saja sebuah kertas pun muncul, yang mana itu menandakan kalau pertarungan akhirnya akan dimulai. Dalam sekejap Qin Mohan langsung bergerak untuk melakukan serangannya. Dia langsung terkejut dikala mendapati serangannya yang tidaklah mempan. Tapi ia belumlah menyerah dan kembali melakukan baku hantam. Tapi setelah menyerang Xiao Bai, lagi-lagi ia pun dibuat terkejut karena semua serangannya tak membuat Xiao Bai terluka. Di sana ia pun menanyakan kenapa Xiao Bai tidak terluka. Xiao Bai menjawabnya kekuatan serangan Qin Mohan itu sangatlah lemah. Jelas saja Qin Mohan menjadi sangatlah marah. Ia sangat tak percaya kalau serangannya itu tak mempan pada Xiao Bai. Kali ini Qin Mohan mengeluarkan sebuah penjara Daoqi. Tapi apa yang terjadi ya? Xiao Bai malah bersikap santuy dan mengatakan sesuatu yang sangat menggetarkan. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.